Teman-teman, salah satu mindset yang kamu mesti tanemin ketika kamu beli saham, ya, dan kemudian kamu udah jual saham itu, trader ya, anggap aja kamu tuh lagi pacaran, terus putus sama pacar kamu. Terus abis itu, kelar putus, mantan kamu itu jadi tambah cakep. Itu artinya sahamnya naik, ya. Dan bahkan kamu lihat dia gandengan sama orang lain. Terus gimana dong? Ngebet mau balikan? Ya kalau memang dia masih suka kamu ya nggak masalah gitu, balikan. Tapi kalau dia udah sama yang lain, artinya udah naik tinggi banget ya di saham gitu. Daripada resiko ARB atau turun-turun, beli di pucuk, daripada nanti resiko kamu balikan sama dia, dianya nggak seneng sama kamu, ya udah better cari yang lain. Nah itu yang paling wise banget gitu. Tapi nanti aku ada tips yang lainnya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabar portfoliomu hari ini? Hijau atau merah? Gimana kabar saham kamu hari ini? Purwodadi hadir, Sepin Agave. Dari mana aja teman-teman semuanya dan gimana kabarnya? Sehat selalu ya semuanya ya. Oke teman-teman semuanya, sambil nunggu yang lain bergabung, ada Pak Oki juga nih. Sambil nunggu yang lain bergabung ya teman-teman, aku mau infoin besok hari Sabtu 7 Agustus jam 4 sore itu kita akan bersama dengan Raffi dan Nagita untuk ngobrolin tentang investasi saham pastinya, dan juga rencana bisnis dari Dijiran sendiri, perusahaan yang digeluti oleh Raffi ya, dan kaitannya juga dengan DMMX. Jadi hari Sabtu jam 4 nanti kita akan ngobrol juga dengan DMMX. Nah itu untuk Mtrade VIP user aja. Nah buat teman-teman semuanya juga yang follower Instagram aku di sini, nggak usah khawatir. Hari Jumat tuh aku Instagram live jam 8 malam. Kemudian jam 9-nya akan ada Raffi Nagita juga gitu. Jadi akan ada Raffi Nagita, tapi mungkin nggak akan lama ya di Instagram live. Itu cuma cerita pengalaman tentang entrepreneurship dan juga pengalaman sedikit tentang berinvestasi saham yang pastinya lebih dalam dibahas hari Sabtu nanti. Oke. Udah 1000 aja nih yang lihat, aku akan langsung aja bahas buat IHSG-nya gimana. Wih, Vivi, ada Hosusen, VIP user hadir. Oke, aku akan bahas buat IHSG-nya gimana nih. Oh iya, Sabtu nanti kita ada free event loh teman-teman, jam 10 pagi ada free event untuk semua user Mtrade. Jam 10 pagi SODV kita gratis bersama dengan Bu Vivi dari aplikasi Bibit. Kita akan bahas tentang reksadana versus saham, gimana cara memilih reksadana yang baik, dan juga reksadana apa sih yang sekarang memang lagi bagus gitu. Kemudian yang kedua pastinya juga bagaimana mengatur portfolio yang isinya saham dan juga reksadana. Oke teman-teman, aku mau bahas dulu tentang IHSG. VIP user hadir juga. Oke, aku juga hadir teman-teman. IHSG ya, setelah beberapa hari dia consolidating antara range 6075 di sini, 6060 sampai dengan 6140, jadi 6060 sampai 6140. Akhirnya hari ini tuh IHSG breakout teman-teman ya. Jadi dia akhirnya hari ini breakout, cuman breakoutnya juga belum bisa dibilang satu breakout yang cukup kuat banget. Nah kita lihat ya untuk saham big caps gimana sih, apakah saham big caps ini menggerakkan IHSG naik. BCA kemarin naik tapi hari ini agak stagnan. Kemudian kita lihat untuk saham lainnya, BRI gimana? Oh ternyata BRI hari ini naik ya. Jadi yang salah satu mendorong kenaikannya adalah BRI. Terus kemudian
Bank Mandiri juga di sini juga hijau. Jadi ini yang menggerakkan IHSG tadi sedikit menghijau ya. Terus kemudian kalau kita perhatikan Arto masih belum, tadi sempat naik juga tapi belum terlalu tinggi. Nah, kita lihat nih tadi yang ada yang rame juga nih, BBNI hari ini rame juga gitu. Oke. Nah, teman-teman di sini udah pada nggak sabar nih pengen ngebahas banyak saham, dan ini kayaknya BBYB masih menjadi trending topik meskipun udah beberapa hari kita bahas BBYB mulu gitu ya. Ini hari ini banyak banget yang minta dibahas BBYB lagi. Sebenarnya BBYB ini ya gimana ya teman-teman, kalau aku bilang secara story-nya memang sangat menarik sekali karena kan dia backed up by Ant Financial, Aku Laku Group gitu. Dan ini kalau secara trennya udah tinggi banget sih sebenarnya, ini tinggal ngehold aja sih. Be very careful yang masuk di atas tuh ya sekarang ini. Hati-hati ya, bisa nyangkut di pucuk pohon cemara gitu. Jadi jujur aku BBYB ini aku juga ada hilang barang dikit. Aku jual pas di merah-merah sini. Nah, ini karena aku kemarin sempat beli transaksi saham tuh lumayan banyak dan kena T+ gitu. Akhirnya aku profit taking gitu ya. Kita di Mtrade beli sekitaran 40-an di sini. Terus kita profit taking untuk jangka pendeknya. Jangka menengah sih kita masih hold. Nah, aku profit taking separuh di sini gara-gara buat mau bayar T+. Kalau bukan gara-gara itu aku masih ngehold tuh ya. Jadi aku sisain masih sisa sekitaran separuh gitu. Aku masih simpan untuk BBYB-nya separuh. Nyesel nggak sih ada lepas di 840 850-an? Pastinya ada dong, manusiawi. Nyesel itu manusiawi. Tapi kita juga harus rasional. Kenapa? Karena kalau aku kejar di atas nanti jadinya beli di pucuk gitu ya. Jadi oke, teman-teman malam hari ini temanya adalah gimana mengatasi FOMO. FOMO itu apa? Fear of missing out ya. Aku mau bahas saham yang lainnya juga dulu sebelum aku bahas tentang gimana cara mengatasi FOMO gitu. Nah, ini tadi juga rame ditanyain untuk saham BTPS. BTPS gimana nih Bang? BTPN Syariah hari ini mulai bangun nih gitu ya. Jadi hari ini mulai bangun. Tapi sebenarnya kalau ngelihat BTPS sendiri masih baru keluar dari downtrendnya banget, baru berusaha keluar dari downtrendnya. Terus banyak lagi sebenarnya yang rame hari ini, ada PNBN, ada PNBS, dan yang menarik ya salah satu yang Mtrade sempat tradingin juga itu ada BBKP. Jadi kongres buat teman-teman ya. Jadi Mtrade memang tidak selalu cuan, cuman memang beberapa hari ini kita dapat saham-saham perbankan tuh lumayan gitu. Jadi ini BBKP terbeli di sekitaran 400, kita belum keluar sih buat jangka pendek maupun jangka menengahnya. Jadi masih hold aja gitu. Ya, aku akan bahas untuk saham yang lainnya juga ya. Bicara tentang baca ini banyak banget yang nanyain juga. Kalau baca gimana nih? Baca itu udah duluan naik kemarin. Kalau hari ini giliran BBKP, kemarin tuh sebenarnya baca naik kemarin hampir auto reject atas juga. Dan kalau kita lihat hari ini dia turun atau koreksi, ini sebenarnya lumayan koreksi normal nih teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat di chart yang 15 minutes, kita lihat di sini volume transaksi ketika dia naik tuh tetap lebih besar daripada volume transaksi ketika dia turun. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan ini merupakan koreksi normal. Bahkan sampai level 475 pun masih koreksi normal. Kayak si BBYB kan beberapa waktu yang lalu nih waktu dia posisi di sini, ini dia naiknya pelan-pelan, dia sempat jatuh nih malah dua kali dia jatuh baru kemudian dia naik lagi gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk si baca sebenarnya koreksi normal, tapi kalau ditanya story-nya si BBYB memang jauh lebih keren gitu, sama si BANK juga jauh lebih keren gitu. Nah, kalau untuk Harum sendiri Mtrade keluar tadi. Mtrade ada cut loss di Harum ya. Jadi ya sementara sih exit dulu. Kalau nanti bagus baru kita buyback masuk lagi. BBYB terlalu, siapa yang hilang barang di BBYB? Aku mau nanya ini teman-teman, yang hilang di barang di BBYB siapa? Coba tulis di situ.
BBYB saham third liner, nggak usah dipikirin sih second liner atau third linernya. Aku ngelihat BBYB ini memang menarik secara story-nya gitu. Jadi harapannya kalau jadi perusahaan bank digital, dia bisa path-nya itu lebih gampang majunya dibandingin yang lain karena dia udah punya contoh dari Ant Financial. Oke, gimana perasaanmu kalau kamu hilang barang dan sahamnya masih naik? Udah jualan tapi sahamnya masih naik gitu. Perasaanmu gimana? Kalau saya ngerasain ya, kita kan setiap hari interaksi nih dengan investor retail, termasuk teman-teman semuanya yang ada di Instagram. Jika Februari Maret kemarin itu psikologi market itu bener-bener pesimis, takut. Aku ngelihat sekarang nih psikologi marketnya tuh udah mulai euforia lagi, udah mulai kayak FOMO lagi gitu. Budi Kaing wise banget cari yang lain gitu. Kalau ini, oke, nice banget. Gimana perasaanmu? Kesel? Rahmita DP kesel, Misru gregetan, pengen nangis. Dewi SRSP cari yang lain, Andri, Sadel mau pensiun dari saham, ngenes. Oke, ya. Jadi teman-teman, aku mau share dulu ke teman-teman. Berarti rezekinya segitu, nggak boleh greedy, ada yang bilang gitu. Oke ya, oke. Aku matiin. Awalnya kesel, tapi bisa ke yang lain. Rasanya kayak abis putus mantan. Mantannya tambah cakep. Nah ini nih, Doja Fans. Aku mau komennya Doja Fans ini. Teman-teman, salah satu mindset yang kamu mesti tanemin ketika kamu beli saham ya, dan kemudian kamu udah jual saham itu, trader ya, anggap aja kamu tuh lagi pacaran terus putus sama pacar kamu, terus abis itu kelar putus mantan kamu itu jadi tambah cakep, itu artinya sahamnya naik ya, dan bahkan kamu lihat dia gandengan sama orang lain. Terus gimana dong? Ngebet mau balikan? Ya kalau memang dia masih suka kamu ya nggak masalah gitu, balikan. Tapi kalau dia udah sama yang lain, artinya udah naik tinggi banget ya di saham gitu. Daripada resiko ARB atau turun-turun, beli di pucuk, daripada nanti resiko kamu balikan sama dianya nggak seneng sama kamu, ya udah better cari yang lain. Nah itu yang paling wise banget gitu. Tapi nanti aku ada tips yang lainnya. Ini pas keinget aja gara-gara Doja Fans bilang. Oke. Anggap mantan udah putus, bodoh aja, ada yang sakit, tidak rasional. Oke, aku mau turn off komen bentar. Aku mau sharing pengalaman aku ketika market lagi naik-naiknya, ketika aku lagi ngerasa FOMO. Jadi aku udah ngelewati yang namanya naik turunnya market itu berkali-kali dari 2007 sampai sekarang, baik di saham, di kripto, dan juga dulu pernah di forex juga ya. Tapi forex aku nggak lanjutin karena aku pengen istirahat gitu aja. Jadi market tutup ya aku pengen istirahat gitu, gak mau yang terlalu aktif. Nah jadi teman-teman, aku sempat ngelewatin masa-masa fear banget. Aku sempat ngelewatin masa-masa euforia atau FOMO. Caranya untuk mengatasi gimana? Pengalaman aku gimana? Ketika aku FOMO, aku gak tahu teman-teman semuanya gimana ya. Ketika aku FOMO, yang terjadi adalah aku nambahin modal terus. Nah, aku mau nanya nih, siapa yang kayak aku zaman dulunya, kalau misalkan sahamnya lagi naik atau portfolionya lagi cuan, terus teman-teman nambahin modal terus. Mungkin teman-teman tadinya trading tuh cuman sekitaran 100 jutaan. Terus kemudian nambah modal lagi karena merasa cuan, nambah modal lagi, sekali beli saham jadi 1 M-an kayak gitu. Ya, siapa yang kayak gitu? Banyak nih, saya. Oke, pertanyaan aku, ketika udah nambah modal terus sampai nambah modal banyak, apa yang terjadi berikutnya? Tebak, apa yang terjadi berikutnya, teman-teman? Oke, mungkin sambil teman-teman ngetik di situ ya, aku jawab aja langsung biar nggak terlalu lama nunggunya. Yang terjadi berikutnya adalah ujung-ujungnya hasilnya jadi negatif. Kenapa bisa begitu? Oke, dinalar aja kayak gini. Market baru mulai akan naik, di bawah baru akan naik. Kita pakai modal kecil. Terus cuan dong. Cuannya misalkan pakai modal 100 juta. Cuannya dari 100 juta berapa? Misalkan cuan 20%, berarti cuannya 20 juta.
terus 20 juta 20 juta. Tapi begitu teman-teman tambahin modal, jadi sekali beli saham 500 juta gitu. Nah, dan 500 juta berarti kalau sekali untung 20%, untungnya adalah 100 juta, 100 juta. Oke. Ya, kalau untung. Nah, tapi nanti ini masih untung. Tapi berikutnya tambahin lagi jadi 1M. Nah, ketika 1M itu, teman-teman sadar nggak? Ketika 1M, pakai 1M, turun 5% aja, itu ruginya jadi 50 juta gitu. Turun 10% ruginya 100 juta gitu. Dan biasanya ketika dinaikin rupiahnya, ditambahin terus nominalnya, yang terjadi adalah pas sampai di atas, kamu akan makin jadi deg-degan banget. Jadi biasanya pakai uang 100 jutaan or whatever number yang teman-teman pakai, terus kemudian tahu-tahu ditambahin jadi 500 jutaan, tahu-tahu jadi 1M-an kayak gitu, itu akan makin deg-degan banget, percaya deh, ya nggak? Bener atau nggak? Siapa yang di sini kalau nambahin modal deg-degan? Tulis di situ gitu. Kalau aku sih ngerasanya gitu, begitu tak tambahin modal, aku sampai di atas itu deg-degan gitu. Jadi kayak wah, tiap hari itu kayak harus cuan banget gitu. Kalau begitu rugi dikit itu rasanya kayak jadi kesel banget. Be very careful teman-teman. Kalau pas kita udah nambahin modal, yang rusak adalah psikologi trading kita. Itu aku udah ngalamin berkali-kali, pengalaman aku dari zaman 2007 sampai sekarang tuh aku udah ngalamin berkali-kali gitu. Dan aku jujur banget waktu kemarin trading kripto yang Desember Januari kemarin tuh aku sempat cuan banyak dari Dogecoin, itu sekitar berapa hari sekitaran dapat 300 atau 400%. Dan to be honest waktu itu aku nambahin modal juga. Dan ketika aku nambahin modal, ini bukan soal ngomongin kriptonya ya, pas aku nambahin modal jadi beberapa kali lipat, itu emosinya main. Dari situlah saya mulai merasakan, wah, terus kemudian fluktuasi, untung dikit persentasenya tapi rupiahnya gede, nominalnya gede, pas rugi juga gede. Nah itu jadi deg-degan banget. Akhirnya aku memutuskan aku kurangin sampai angka yang aku merasa nyaman. Kuncinya itu nggak bisa tidur. Banyak yang bilang nggak bisa tidur, deg-degan. Kalau teman-teman investasi, beli saham, beli kripto, apapun itu, sampai nggak bisa tidur, makan nggak tenang, itu artinya nominalnya kegedean. Sebenarnya trading investasi itu simple aja, tapi problemnya itu serakah dan juga fear. Sabar ya, nanya nikel gimana, sabar ya, ntar aku jawab. Analisis, setiap hari ada analisis, tapi hari ini aku lagi pengen banget sharing tentang FOMO and euphoria. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah ngerasa kayak cuannya banyak, terus kemudian pengen nambah modal, boleh lah, boleh, tapi dikit-dikit aja. Dan harus inget kalau misalnya rugi gimana ya, jangan diinget kalau cuannya aja. Saya belajar ngelihat persentase bukan value. Good, bagus banget, Gary Hans.Chan ya. Kamu dapat MT 7 hari karena kamu mindsetnya bagus. Langsung aja DM saya dengan kode MT7, nama email dan WhatsApp. Ya, jadi teman-teman balik lagi kayak yang aku tadi bilang ya, kalau kamu mau nambahin modal bertahap aja. Jangan sampai semuanya dicor-corin di situ. Intinya itu aja sih teman-teman ya. Serakah atau euforia berujung pada penyesalan. Biasanya kalau belum pernah ngalamin, denger kayak gini, itu kayak, sorry kata, itu omong kosong gitu loh ya. Jadi kalau aku ngomong pakai bahasa Inggrisnya ya agak kasar gitu, tapi omong kosong. Itu apaan sih, teori? Ellen ngomong apa tuh? Tapi kalau kamu udah pernah ngalamin, nah itu yang terjadi. Jadi tipsnya gimana dong? Jadi tipsnya gimana dong teman-teman? Aku mau kasih tipsnya ya teman-teman semuanya ya. Tipsnya adalah gini. Teman-teman coba lihat di sini ya. Teman-teman coba lihat di sini. Salah satu saham yang naik kencang banget itu adalah BBB. Aku pakai contoh kasus ini aja lah. Case study ini yang teman-teman lagi happening. Nah, aku mau nanya, teman-teman udah cuan berapa nih dari BBB? Berapa hari itu dia naik 126%. Ya, kalau di Mtrade ya kita bersyukur kita bisa dapat segini. Ya, Mtrade tuh kadang-kadang ada rugi juga atau kita habis cut loss harum juga gitu. Ya, jadi kalau BBYB kita udah sampai sekitaran 100%-an lah. Ini loading lama internet saya.
ya agak-agak loadingnya agak lama ya. Yang untuk jangka menengah ada sekitaran 100%-an. Nah, pertanyaan aku, teman-teman, kamu udah untung berapa nih di sini? Coba ditulis di situ, berapa persen? Tulis di situ. 101%, 112%, wih, cuan 80%, berapa lagi tuh? 40%-an. Sekarang aku ajarin ngitung. Kalau yang udah 100% tuh paling gampang banget ya. Jadi misalkan modalmu berapa? Aku pakai angka gampang aja. Modalmu 100 juta, kamu untung 80%. Berarti untungnya berapa? 80 juta dong. Kamu modal 100 juta, untungnya 100%. Berarti kamu untung 100% dong. Caranya, kamu boleh jual profitnya dulu. Jadi kalau modal 100 juta, untung 80%, jadinya 80 juta. Oke, ya. Jadi kalau 100 juta untung 80 juta, 80% berarti untungnya 80 juta. Jual dulu 80 jutanya itu. Ini ada yang sampai untungnya Resda Wardana 162%. Berarti misalkan 100 juta, untungmu 162 juta gitu. Jual dulu profitnya. Waduh, nanti kalau naik lagi gimana? Tenang. Harus di-manage antara kita take profit dan juga keuntungan dan juga resiko. Kalau kamu udah ambil untung, udah realisasikan keuntungannya, kan kamu masih punya modalnya. Untung 100%, dari 100 juta jadi 200 juta, kamu jual 100 juta, nothing tulus, modalmu udah balik. Di sini kamu bisa trading dengan lebih nyaman. Di sini kamu bisa trading atau investasi dengan lebih tenang. Nah, ini aku belajar dari Pak Projo nih, Pak Projo CEO-nya Asa. Kalau untung langsung tarik aja ya, nggak harus kayak gitu juga. Tapi kalau untungnya baru kecil-kecil kayak 5% gitu, biasanya kalau swing trading beda strategi. Tapi kalau dalam berapa hari langsung untung sekitaran 100%, 200% dalam waktu sangat singkat, better profitnya diambil dulu, gitu sih. Hi Brand, how are you? I'm good. Intinya dijual secara parsial, tapi cara ngejualnya adalah profitnya dulu. Kenapa? Ini kelihatannya simple ya. Wah, ilmunya cuman gitu simple. Tahu nggak teman-teman? Aku udah pernah ngerasain yang namanya cuan gede sampai berapa ratus persen. Aku hold dari September kemarin sampai Desember, terus kemudian turun banyak gitu. Banyak kayak saham-saham kayak gitu, turun banyak sampai akhirnya cuannya dari 100% jadi 20% tuh pernah ngerasain juga. Dari cuan banyak puluhan persen sampai jadi minus itu pernah ngerasain juga. Jadi kesimpulannya realisasikan keuntungan kamu gitu. Oke. Nah, teman-teman, aku mau bahas untuk yang lainnya. Aplikasiinnya susah. Kenapa susah? Win-nya 0504 dijawab. Kenapa susah? Susahnya tuh karena greedy. Greedy kenapa? Greedy itu karena nggak rasional. Orang yang greedy, orang yang serakah, nganggepnya tuh naik terus. Kalau kita rasional, ada naik, ada turun pasti. Naik semakin kencang, turun semakin kencang. Siapa yang ingat KF, INAF, IRA di Januari kemarin naik ARA terus, auto reject atas terus. Abis itu dia auto reject bawah beberapa kali. Wajar nggak? Wajar dong. Itu namanya saham yang sangat volatile. Oke. Nggak cuman konstruksi ya, banyak saham banking juga begitu kemarin. Oke, aku mau bahas untuk saham yang lainnya ya teman-teman ya. Nah sekarang kebalikannya, ketika market lagi turun gimana? Lagi turun, lagi sangat bearish gimana? Sangat bearish ya sebenarnya intinya kita rasional aja, wait and see aja, jangan terlalu dipusingin juga, jangan terlalu stres juga gitu. Oke. Karena market lagi bullish, aku banyakkan bahas yang market bullish aja ya. Oke. Ada yang nanya, wih di Bokong, miss take profit gitu, berarti kan kita harus masuk di harga baru lagi dong, semisal mau invest. Kan nggak semuanya dijual. Jadi kalau masih trennya masih bagus, jualnya sedikit aja atau separuh aja gitu. Habis jual sejumlah profit, nanti pas ada koreksi, beli lagi kah? Aku kasih case tadi BBYB aja ya. Ini case tadi beneran nyata banget yang
aku tuh sebenarnya nggak mau jual BBYB, tapi karena aku harus bayar T plus dan nggak sempat pergi ke bank buat transfer kayak gitu, lagi pandemi juga. Jadi pas di sini banget nih. Ini pas aku jatuh tempo T plus, aku harus jual saham atau aku harus injek. Aku jual di sini, belinya di bawah sini. Nah, terus naik tinggi. Apa yang harus aku lakukan? Ya udah biarin aja, masih punya. Nanti kalau koreksi aku akan buy lagi. Tapi kalau misalkan koreksinya jelek, koreksinya volumenya besar, ya aku nggak buy. Lihat sikon juga. Oke. Banyak yang nanyain baca tuh banyak yang galau teman-teman. Kenapa? Karena gerakannya dia sangat volatile sekali. Nah di morning briefing kita juga ada bahas sebenarnya. Baca ini naik ya, menarik. Tapi dia memang story-nya nggak sekeren, nggak sekeren si BBYB, karena BBYB kan dia di backup sama Ant Financial, Alibaba Group gitu. Nah terus kemudian kalau untuk bank sendiri, BANK, Bank Aladin itu juga ekosistemnya cukup bagus. Jadi kalau untuk baca ini memang dia lebih volatile, tapi sebenarnya secara teknikal ini memang masih normal correction. Wah tapi volumenya tinggi gitu, kan dia sempat naik tinggi. Nah kita lihat dong, volume tinggi itu pas lagi naik atau lagi turun. Ini banyak yang nanya tadi. Nah ini volume tingginya kan dia pas lagi naik. Pas lagi dia turun, pas lagi dia koreksi, ini volumenya mengecil. Jadi kita lihat ini masih normal correction. Anyway teman-teman, kita nggak pernah tahu maksudnya ini beneran normal correction atau dibanting, dibuang sih. Yang paling penting adalah kita punya pembatasan risiko gitu. Jadi kalau M-Trade kayaknya belinya maksimal sekitaran di angka ini, di atas angka ini kita nggak beli lagi. Bentar ya. Baca kalau BBYB tadi masih ngehold sih, jangka menengahnya tuh udah 110 sampai 128%. Kalau baca aku lupa inget, jangka menengah ini masih ada, yang jangka pendek tadi udah kejual di atas profit 26%-an ya. Jadi begitu pas mau turun tadi kita jual. Untuk bacanya buat jangka pendek, jangka menengahnya masih hold. Ya, dia beli maksimal kena di 478 atau di sini. 478 tuh pas di sini. Jadi ya kita realistis aja. Kalau misalkan turun dari sini, dari 475 turun, ya kita siap-siap untuk pembatasan risiko. Ketika trading, yang paling bagus adalah sebenarnya ketika kita nggak attach dengan saham tersebut. Nggak attach tuh artinya apa? Nggak ada emosi. Jadi mau untung mau rugi lempeng aja. Cuman kan nggak segampang itu. Caranya gimana biar lempeng aja? Ya latihan. Saya pun sampai sekarang kadang-kadang juga masih bisa ngerasain emosi dari naik turunnya uang itu. Oke, terus aku akan review juga untuk beberapa saham yang lain. Oke, ya aku akan review beberapa saham yang lain ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, BBKP besok masih bisa nggak sih, tinggal ngehold aja sih. ESA itu ya sama, ini koreksi ya, koreksi normal aja sih teman-teman untuk ESA. Ya koreksi normal, sampai koreksi normalnya lumayan ya, sampai level 410. Terus tadi ada yang nanya untuk BBKP gimana? BBKP ini udah naik tinggi kalau di M-Trade. Wah kok banyak ya sahamnya ya. Ntar aku ajarin ya gimana caranya trading kalau sahamnya pilihannya pas lagi banyak gini. Plus minusnya diversifikasi dan juga konsentrasi gimana. BBKP kita masih hold baik jangka pendek maupun jangka menengah. BBKP, Bank Bukopin ya. Cuman udah kita nggak masuk lagi, kita nggak entry lagi. M-Trade udah masuk tuh dari 400 sampai 416 gitu. Terus tadi aku mau ngomong apa ya, tips apa ya, lupa. Diingetin dong tadi aku ngomong apa ya. Aku mau bagiin tips apa ya, lupaan nih, aduh. Sambil baca komen sih jadi ini. Tips tentang konsentrasi versus diversifikasi. Ini, jadi teman-teman mau bagi saham kamu jadi berapa saham sih? 5 saham atau 10 saham, atau mungkin 1 atau 2 saham aja. Intinya sebenarnya gini, semakin sedikit saham kamu, cuan kamu akan semakin gede ketika trading satu saham. Tapi
ketika rugi kamu juga akan semakin gede. Dan ketika kamu semakin terkonsentrasi, konsentrasi itu cuma sedikit saham, pilihannya sedikit saham, yang terjadi adalah emosi kamu akan sangat main sekali. Kamu akan sangat attach banget dengan saham tersebut. Caranya biar nggak attach gimana? Caranya biar nggak attach ya punya banyak saham gitu. Tapi kalau sahamnya terlalu banyak, kita bingung juga mau bagi perhatiannya gimana. Idealnya antara 5 sampai 10 saham. Bahkan kalau pemula, aku kasih kenapa harus 10 saham, setidaknya 10 saham. Karena gini, pemula itu mentalnya belum kuat. Kalau ngadepin satu saham yang dia beli terlalu banyak, nanti dia akan attach dan akan bingung. Anggap aja, aku kalau ajarin anakku juga, tapi anakku mereka nggak terlalu peduli sih dengan untung rugi gitu. Ya jadi aku kalau ajarin teman-teman yang masih pemula, misal ya 10 juta nih, 10 juta dibagi 10 saham, satu saham tuh 1 jutaan. 1 jutaan bisa buat beli saham apa aja. Wah banyak nih saham kecil-kecil kayak gini, banyak yang bisa diiniin. Anyway 10%. Kalau satu saham 10%, kamu untung 100%, untungmu tuh 10% dari total portfolio. Nggak sampai gimana banget. Tapi kalau kamu rugi, mikirnya mungkin gini, aduh cuannya dikit tuh, kenapa kok cuma 10-20% ya beli sahamnya dari total portfolio. Kalau cuma untung bisa aku untung 100% dari saham tersebut, berarti aku cuma dapat 10% atau 20% dari portfolio keseluruhan. Kira-kira teman-teman mikirnya gimana? Pasti mikirnya kayak, wah dikit nih, untungnya dikit. Tapi bayangin, ketika terjadi kerugian, tiba-tiba langsung jatuh kayak Februari, Maret kemarin itu banyak banget saham yang false breakout, jatuh sekali rugi itu bisa langsung sampai 10%. Bayangin, kalau rugi 10% berarti kamu juga ruginya itu 10% dari saham tersebut. Ruginya adalah 1% dari total portfolio, kerugiannya kecil. Jadi teman-teman, intinya sih supaya kamu nggak attach dengan satu saham, diversifikasi. Mungkin nggak harus 10 saham, tapi 5 saham bolehlah, 5 atau lebih. Setidaknya satu saham tuh 10-20%. Nah ini aku kasih tips aja. Di Mtrade itu kan beberapa hari ini ada banyak banget saham-saham bank digital. Itu nggak semuanya harus dibeli, saham-saham yang di Mtrade. Kayak kita bahas ada BBYB, yang cuannya lumayan banyak, kemudian BABP, kemudian kita ada juga BANK, terus ada juga di BABP, terus ada juga di Baca, BBKP. Nah ini nggak semuanya harus punya. Teman-teman mungkin bisa pilih 1 atau 2 aja. Mungkin teman-teman mikir kayak, waduh aku kalau pas dapat yang nggak jalan gimana, kayak BANK gimana? Tenang, semua ada gilirannya, semua ada waktunya. Oke, aku akan review lagi untuk saham yang lain. Mau review saham apa nih teman-teman? Sebaliknya ya teman-teman ya, kalau misalkan ini ada yang Marvin Kusuma Unilever, saya minus 40%. Nah ini tujuannya buat apa? Long term investing atau buat trading? Kalau memang nggak kuat untuk long term investing dengan harga saham yang turun terus, kadang-kadang tuh valuasi murah tapi masih bisa turun terus. Kenapa? Ya itu yang disebut dengan value trap gitu. Itu yang disebut dengan value trap ya. Jadi teman-teman boleh boleh kurangin. Kalau misalkan nggak tahan kayak gitu ya pindahin aja ke saham-saham yang untuk trading gitu. BBHI. Oke, Christian minta direviewin BBHI. BBHI breakout sih, BBHI breakout dari pattern ini konsolidasinya dia ada pennant gitu. Kayaknya besok bakalan masih bisa naik sih BBHI. Cuman jangan dikejar ya, udah bukan waktunya dikejar. Nah kalau BANK ini masih konsolidasi ya teman-teman, kalau mau nyicil-nyicil masih bisa sih. Tapi kok belum jalan, ya nanti gantian, toh kan dia udah jalan duluan. Kok bisa jalan duluan? Ya ini, yang lain belum jalan sih, Bang udah jalan duluan, Bang Aladin Syariah. Oke, aku coba invite Coach Andre Benas dari Mtrade ID. Ketika Satya Mahesa, ketika beli suatu emiten, kita harus siapkan dana 2 atau 3 kali dari saham yang dibeli pertama untuk average down. No, enggak.
Kalau misalkan turun terus dan turunnya sampai ke dalam terus, itu mau habis duit berapa gitu ya. Jadi jangan kepikirannya harus average down. Average down dan beli nyicil tuh beda. Average down dan beli nyicil beda. Jadi contohnya kayak saham ESA beberapa waktu yang lalu itu kita ada beli nyicil dalam range yang memang kita udah rencanakan sekian sampai sekian. Itu beda dengan average down. Kalau average down sahamnya turun terus, Unilever turun terus, kamu average down, habis duitnya nggak cukup. BBB besok naik nggak, Miss? Nggak tahu lah, mau naik mau turun biarin aja. Kita AGI kenapa turun ya? Udah naik lumayan tinggi juga sih. AGI tadi M-Trade kayaknya, let me check ya. Halo Coach Andri, bentar ya Coach ya. Review dulu AGI. AGI kita jual nih tadi, jangka menengahnya. Jangka menengahnya kita jual ya. Jadi simpel aja sih alasannya, alasan teknikal aja sih kalau AGI tadi. AGI alasan teknikal aja ya, dia breaking down dari MA20 di sini. Ya kita jual dulu duitnya biar muter dulu di saham-saham banking digital. Oke. Halo Coach Andre, ada update apa nih untuk makro dan juga untuk ekonomi? Besok kayaknya ada pengumuman apa ya? Iya, jadi makro besok teman-teman ada GDP growth ya, jadi PDB jam 11 siang. Jadi penting sekali besok ini karena kan ada ekspektasi PDB kuartal 2 ya. Jadi kuartal 2 itu berarti periode April sampai Juni. Tadi sih saya baca di Bloomberg, ekspektasinya sebenarnya ekspektasinya cukup tinggi ya. Kayaknya tadi ekspektasi malah di kuartal 2 ini 6.1% ya, 6,1% year on year. Jadi karena base tahun lalu kecil, jadi ini kelihatan bisa positif sentimen ya. Tapi kita lihat aja besok. Apalagi ya yang menarik, Bukalapak 2 hari lagi. Jadi yang paling penting itu. Kemudian juga hari ini saham-saham bank digital. Tapi kalau untuk besok teman-teman itu deh. GDP ya, jangan lupa besok jam 11 siang. Mungkin di MT nanti kita akan kasih tahu juga berapa GDP Indonesia. Ya, ini ada dari BMC 17, 15, 13 sentimen digital terus, hati-hati nyangkut. Bener, aku setuju. Makanya masuknya tuh jangan pas di atas. Jangan udah naik-naik kenceng-kenceng kayak gitu terus dikejar. Udah nggak wise lagi ngejar BBYB, udah nggak wise lagi ngejar BGTG, BABP, itu udah nggak wise dikejar. Kalau saham bank digital yang masih sideways, yang mungkin masih bisa dikolek, itu kemungkinan ya si BANK gitu ya. Dan aku akan, sebenarnya ini tadi udah dibahas di morning briefing tadi pagi ya, lebih detail sih kalau ya di sini di IG Live aku bahas kilas aja ya gitu. Terus emiten kesehatan hari ini juga tadi Prodia naik ya. Kita sebenarnya PRDA ini kita sabar-sabar sih, kita kumpulinnya sabar-sabar, nggak yang sampai gimana banget gitu. Kita sabar-sabar kumpulinnya, target terdekat tuh 8.800 sampai 9.000-an. Oke. PRDA kita masih nge-hold teman-teman ya, baru cuan tipis. Anyway, ini menarik sih. Coach Andre, sky is the only limit, Tomis. Nanti tak ajarin sky the only limit gimana. Aku sharing bukan ngajarin, sok-sokan banget ngajarin. Oke, Coach Andre, sharing pengalaman trading dong. Pernah nggak trading FOMO? Kita kan judulnya malam hari ini sharing pengalaman FOMO. Pernah nggak FOMO? Terus apa yang terjadi ketika FOMO? Tadi aku udah cerita banyak. FOMO tuh fear of missing out, guys. Ya, kalau FOMO sih udah sering ya, mungkin dari pengalaman trading dari zaman dulu, mungkin udah pernah trading option, kemudian juga pernah trading kripto juga. Jadi ya FOMO sebenarnya sampai sekarang pun juga masih FOMO. Lihat kayak BBYB tadi tuh kayaknya walaupun udah untung gitu, cuman kayaknya pengen gua sikat lagi nih rasanya. Kayaknya kalau mungkin kita banyak denger kayak IG atau mungkin Telegram atau Clubhouse kan bilang wah sky is the limit. Panas ya kadang-kadang ya kita pengen panas juga kan, kayak aduh kalau misalnya dia bisa cuan kenapa gua nggak bisa cuan gitu. Cuman ya balik lagi sih, semakin sering trading kayaknya ya udahlah, kalau memang udah belum rezekinya sih saya lebih kayak lebih ke let it go aja ya, dibandingin kayak aduh diliatin ya udah move on aja sih. Memang kadang-kadang kayak aduh kayak kesel banget gitu, kayak kenapa bisa miss out gitu. Cuman ya balik lagi kalau kita wise sih sebenarnya
Ya kalau mau sampai nyemplung lagi, mungkin dikit aja ya. Jadi kalau misalnya kemarin udah untungnya banyak, misalnya udah untungnya mungkin 20 juta, ya cobalah cemplungin 7,5 juta gitu. Jadi kalau misalnya loss semuanya juga nggak berasa sakit gitu. Kalau misalnya Iya. 20 juta kita cemplungin lagi ya jadi rugi Anyway, kan, walaupun ya ditambah nah itu. benar-benar. Tadi yang disebut Coach Andre, bicara tentang komunitas. Be very careful, kumpul-kumpul sama teman-teman di komunitas bisa semakin bisa belajar memang, tapi biasanya akan jadi panasan kayak gitu. Jadi lebih panasan. Ya, mesti ngelihat ngelihat teknikal juga ya teman-teman ya, mesti bisa baca secara teknikal kapan naik yang masih boleh masuk dan kapan yang udah nggak boleh masuk, kira-kira kayak gitu. Saya belajar banget diajarin misalnya untuk move on. Lila Novias Tantri, move on dari apakah? Ajarannya super trader kan follow the trend, Miss Ari Wong. Halo Pak Ari, apa kabar? Iya, follow the trend itu buat yang udah siap dengan fluktuasi. Follow the trend tuh jadi kayak tadi. Mungkin tadi aku tambahin secara money managementnya aja. Kalau mau follow the trend, boleh. Ini pengalaman aku, jadi dari hari ke hari itu semakin bertambah. Dulu kan follow the trend aja gitu. Tapi seiring dengan pernah ngalamin market yang super gila di Februari Maret kemarin, aku jadi sadar bahwa kalau udah follow the trend itu mesti realisasikan keuntungannya dulu, paling enggak keuntungannya dulu. Baca parah nggak parah kok, baca biasa aja. Aku kasih tahu ya, parah tuh karena kamu masuk di atas. Nih, aku kasih tahu, M-Trade masuk di sini paling tinggi di 478 tuh di sini. Kemudian dia sempat naik tinggi nih ya, naik tinggi ya. Makanya harus ngerti kapan boleh masuk, kapan boleh ngejar, kapan enggak. Naik 11%, terus sempat naik sampai 27%. Sekarang meskipun dia turun, kita sisa meskipun dia turun, kita sisa masih ada naik sekitaran 4% di sini. Jadi ya udah. Bank bukannya udah ketinggian atau enggak tuh ngelihatnya dari mana sih? Dari teknikalnya sebenarnya. Kalau teman-teman masuknya di sini, teman-teman masuknya di pucuk di sini, sebelumnya ya, masuk di sini, ya jelas aja ketinggian. Pas naik-naik di sini, aku nggak encourage teman-teman untuk masuk di sini. Tapi kalau udah konsolidasi seperti ini, ya ini udah consolidating lagi. Nah ini justru malah jadi satu hal yang cukup menarik, karena dia membentuk satu base yang baru. Tapi sekali lagi teman-teman, disclaimer ya, aku nggak bilang bahwa si bank ini akan langsung cepat naik, enggak. Tapi maksudnya teman-teman nggak harus ngambil yang kecil-kecilan lah. Tadi pagi di morning briefing belum bahas Tebik sih sebenarnya kemarin udah dibahas kayaknya ya. Tebik kayaknya tadi pagi bahas sebenarnya. Kayaknya udah dibahas kemarin. Ya Tebik sih masih sideways aja di sini. Ini belum bisa cepat banget gerakannya. Ini kalau misalkan mau beli Tebik sekarang nggak bisa ngarep kayak yang larinya kenceng, lebih ke ngumpulin bertahap gitu aja. Aku malah lihat kalau yang tower ini dia gerakannya volatile banget, naik turunnya cepat banget gitu. Jadi ya ini lagi di support lagi. Disclaimer juga. Oke, Coach Andre, kalau ngelihat saham-saham perbankan saat ini digital tuh gimana ya? Kayak Bevin yang juga belum hari ini udah mulai rame sih, tapi belum kencang banget gitu. Bevin, terus BBKP kan hari ini udah mulai rame. Terus kemudian ada BNGA, terus PNBN, PNBS. Terus nanti kita mau bahas juga nih emiten ini restoran. The Duck King hari ini naik kencang juga nih. M-Trade juga sempat kebagian cuannya juga nih. Kalau kita liatin perbankan sih nggak tahu ya, niatnya mungkin euforia, mungkin ya kalau teman-teman yang udah di komunitas wah udahlah sikat apa aja yang pokoknya yang belum naik disikat. Jadi udah kayak gitu sih. Jadi ya balik lagi ya di market kan emang ada fase kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang ya semuanya disikat, ya balik lagi ini tinggal ya sebenarnya technical sama volume aja sih. Saya sih ngeliatnya kalau ini ya baik lagi teman-teman kayak omongan Pak Yahya, mungkin dari ada 10 bank digital paling yang survive mungkin 3 atau 4. Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya just enjoy the ride aja ya. Jadi bagi teman-teman yang udah cuan ya udah nikmatin gitu. Kalau misalnya ditanya semuanya bisa balik bank digital bisa, cuman yang bakal survive yang mana saya juga nggak tahu gitu. Cuman baik lagi fokus sama yang udah punya aja. Kalau apalagi restoran ya, kalau kita ngomongin yang rame-rame lagi sih restoran ya. Karena restorannya ekspektasinya sebenarnya untuk
kan PPKM yang level 4 kan sampai tanggal 9. Kemungkinan besar sih perpanjangan terakhir ya. Karena kalau kita lihat juga mobilitas di Jakarta juga udah rame. Jadi saya nggak yakin tanggal 9 Agustus itu bakal diperpanjang lagi. Jadi kalau kita lihat kasus juga di Jakarta kan ICU-nya udah turun ya. Jadi kemungkinan besar restoran ini kayaknya bisa dapat momentum positif. Jadi kayak diulang kayak tahun lalu, ini kayak cerita recycle tahun lalu. Kalau tahun lalu teman-teman ngikutin pas PSBB dibuka di bulan September, sama tuh yang main restoran, nanti mall gitu. Jadi ya kalau bisa teman-teman ya udah siap-siap nih, jangan kejar bank digital terus gitu ya. Makanya tadi kan misalnya ngomong kan move on, cari yang lain. Jadi ya kita udah ancar-ancar lah minggu depan kayak mau ada apa nih gitu. Jadi mendingan gitu sih, take profit ya, ancar-ancar aja sih. Oke, ini aku mau ngejawab beberapa pertanyaan yang menarik banget. Ini pada bilang, ada yang nanya, bank digital itu belum banyak yang pakai loh, tapi kok sahamnya udah naik-naik dulu sih? Yang pertama tuh analisis di market tuh sifatnya forward looking ya. Di sini mungkin investor-investor besar, fund manager, mereka melihat potensi dari bank digital. Sebagai contohnya mungkin BBYB ini dianggap backupnya dari grup Alibaba cukup bagus, sehingga ya banyak yang kumpulin, disclaimer juga ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak juga yang nanya, wah kalau saham yang ini gimana ya, nanyain yang trennya masih turun. Misalkan contohnya kayak saham pulp gimana, atau saham semen gimana gitu, tren besarnya masih turun. Anyway teman-teman, jangan fokus pada trennya yang masih turun ketika sekarang udah mulai banyak saham yang trennya naik gitu. Jadi kita follow the trend saham yang naik aja, itu lebih gampang. Tapi SMBR kan udah mulai naik. Kalau ada saham yang trennya turun banget, kemudian dia naik kencang, contohnya kayak SMBR gitu, itu manfaatin buat exit. Kenapa? Karena kalau dia bekas turun dalam, kemudian dia naik lagi, itu naiknya masih perjuangannya akan susah. Dinalar aja. Sebelumnya pas turun dalam di sebelah kiri, itu banyak nyangkuters. Jadi ketika naik, mereka juga akan unload barangnya dikit-dikit. Nah, sekalian aku ngejawab, ini banyak yang nanya, apa sih artinya the sky is the only limit? The sky is the only limit, itu aku pakai istilah itu untuk saham-saham yang udah breakout all time high. Apa artinya breakout all time high? Dari sepanjang dia listing di bursa IPO, kemudian dia naiknya tuh udah ngelebihin ya sepanjang masa gitu. Kok bisa disebut the sky is the only limit? Yang pertama, cari resistennya udah agak susah. Meskipun kalau mau dicari dengan cara apapun juga bisa, dengan garis channel juga bisa. Tapi saya lebih balik pada ngelihat psikologi mindset, psikologi market gitu. Jadi ketika break all time high, semua orang di situ euforia. Jadi nggak ada yang ngerasain yang namanya saham nyangkut, saham rugi, semuanya posisi cuan. Dan ketika semuanya posisi cuan, tendensinya adalah nambah lagi, dan nambah lagi. Itulah retail. Maka dari itu kemarin banyak nyangkuters di bulan Januari, terutama di saham Antam yang lagi hype banget dengan story EV atau electric vehicle gitu ya, jadi belinya di pucuk-pucuk gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak nyangkut di atas meskipun saham itu naik, the sky is the only limit? Pakai nalar. Kalau misalkan mau beli nambah lagi, breakout pertama, breakout kedua di bawah itu boleh nambah. Tapi kalau udah breakout ketiga, keempat, kelima, keenam, logikanya semakin tinggi, harusnya logikanya malah profit taking, bukan nambah lagi. Kalau misalkan teman-teman kepengen dapetin cuan yang sama kayak gitu, mungkin lihat saham lainnya aja. Dan kalau lihat saham lainnya, udah nggak ada peluang, jangan dipaksa-paksa lagi gitu. Jadi teman-teman buat BGTG. Mungkin tadi kayak Arto kali ini. Apa? Oh iya bener. Takut kayak pada Arto semua. Arto, apa? Nggak, jadi kan itu pada kejar semua bank, pada pengennya jadi kayak Arto semua gitu, Iya. udah nggak ada turunnya gitu. Cuman ya, Bener ya? ya nggak salah juga sih. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau pada nanya BBYB bisa nggak jadi kayak gini? Bisa jadi. Nah, tapi teman-teman ya itu tadi mesti rasional aja sih, ya. Jadi kayak si BBYB, kemudian BGTG, BABP itu udah jangan dikejar. Kapan boleh masuk lagi? Nah, tunggu koreksi lagi untuk boleh masuk lagi. Kalau naik terus gimana? Ya udah biarin aja. Oke, Coach Andre, kita mau bahas tentang ini nih. Tentang DAX nih. DAX hari ini naik nih ya. Tadi kan udah dibahas dikit, ada kemungkinan buka untuk PPKM ya. Nah, kalau DAX sendiri nih, ini kita lihat
kita ngelihat sebenarnya analisisnya kalau dari Mtrade tuh sebenarnya kemarin technical banget sih, sama kita ngelihat PPKM mau dibuka. Ini ngelihat di sini nih akumulasi dan patternnya saucer, terus ini breakout dari sini nih, terus hari ini breakout lagi kenceng. Sebenarnya kita spekulatif sih untuk si bebek ini, si the ducking. Ya, jadi Kalau DAX sih kalau ngomongin fundamental ya jelek sih ya. Ya. jangan Restoran, ngomong jelek. restorannya Nanti juga. yang punya denger sakit hati. Oh bukan jelek, bukan jelek. Maksudnya ya emang struggling. lagi struggling lah, lagi struggling. Ya, benar. Ya, jadi nih di sini nih, Jadi kita sempat kebeli di 140 sampai 156, which is di bawah sini 140 sampai 156 gitu. Anyway ya, nggak usah dikejar. Apakah ada batasan prosentase untuk tidak kejar? Aku sih lebih ngelihatnya secara teknikal sih. Kalau Coach Andre gimana nih supaya nggak ngejar, batasannya apa nih Coach? Kalau nggak ngejar batasannya apa? Kalau saya sih biasanya ya kalau nggak ngejar kadang-kadang udah nggak dilihat running trade-nya lagi, atau kalau nggak udah fully invested gitu ya, mungkin di saham lain gitu. Jadi udah nggak ada perasaan ngejar lagi gitu. Tapi kalau ada dana lebih kadang-kadang ya masih pengen ngincer sih, tapi biasanya saya sih lebih kayak ya udahlah cari saham lain yang bisa sama gitu. Jadi ya balik lagi ini tergantung mentality sama cara trading teman-teman aja sih. Jadi ya nggak ada rules pastinya. Kadang-kadang kita malah ngobrol-ngobrol sama teman, malah akhirnya kita weekend malah jadi bodoh ngeliatin handphone, hari Senin malah jadi HK, jadinya terus rugi, jadinya ya udah salah. Iya, jadi mungkin ada yang penasaran nih, kayak tadi ada emiten DAX yang fundamentalnya masih struggling, tapi kok harga sahamnya bisa naik ya? Ya nggak tahu, itulah yang namanya kekuatan market, Forward demand looking. and supply. Sama forward looking tuh berharap ya, asal nggak kena PHP aja. Kalau kena PHP tinggal di cut loss. Enggak, kan saham itu kan sebenarnya future discounted profit kan yang ditranslate ke harga sekarang kan. Jadi kalau sekarang rugi ya biasanya kan orang lihat kan kalau udah rugi masa 3 bulan lagi nggak untung kan gitu saham. Kalau kita ngeliat ke belakang semuanya ya salah semua lah. Ada yang nanya tuh, DAX tuh bisnisnya apa? Itu loh, restoran The Duck King. The Duck King. Oke. Ini ada yang bilang nih, Kajin Conan 01, kalau mau dapat cuan besar harus pakai time frame daily atau lebih kecil. Salah. Time frame daily atau lebih kecil, ya cuannya kecil, namanya fluktuasinya segitu-segitu doang. Coba time frame daily, kamu beli hari ini, jual nanti sore. Kalau misalkan auto reject atas, mentok 20%, 24% gitu. Tapi kalau kamu, nih aku kasih lihat ya, bukan mau pamer cuan, karena kita juga bisa rugi juga. Aku cerita aja apa adanya sih. Harum itu kita cut loss hari ini untuk Harum. Oke. Nah ini bisa BBYB, ini 110% jangka menengahnya. Tapi kamu lihat nih, teman-teman lihat nih, jangka pendek itu pasti selalu lebih kecil. Nih, ini kita TikTok beberapa kali nih, dari yang di bawah, aku naikin dikit ya, 14% di bawah, 10%. Kesimpulannya apa? Ya, terus kemudian 14%, kemudian di atasnya 53%. Kesimpulannya adalah semakin kecil time frame, semakin kecil rentang waktu ya, cuannya makin kecil. Cuman kamu dapatnya mungkin lebih sering rugi juga bisa. Itu aja sih dari aku. Oke, Coach Andre, ada tips-tips lagi nggak? Tips-tips yang lain sih mungkin ya balik lagi ya, ini saya cuma pengen ngomong aja kayak mungkin kayak 4 bulan yang lalu ketika ETH break atas juga kan selalu ngomong kan, wah ETH sky is the limit, ternyata habis itu jatuh. Bitcoin sampai 60.000, everyone jump into Bitcoin, sky is the limit, atau $1 million Bitcoin is possible by the end of 2021, ternyata jatuh ke 30.000 lagi. Jadi ya nggak ada yang pasti sih di market. Jadi walaupun ada pepatah sky is the limit, tapi kalau udah ada cuan ya bungkus aja lah. Kalau misalnya kalau cuma kelihatan presentasinya di aplikasi, kalau belum dirasain, belum jadi uang sih ya belum berasa cuan sih, harus ditarik lah intinya. Oke, benar. Ini aku mau jawabin beberapa pertanyaan juga. Wati Linoto, jangka panjang itu berapa lama? Jangka panjang tuh lebih dari setahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Kalau jangka menengah tuh sekitar 3-6 bulan. Tapi kadang-kadang jangka menengah belum sebulan, kalau misalkan udah harus exit, misalkan breakdown ya kita keluar gitu. Jadi nggak saklek gitu. Terus kalau jangka pendek tuh kurang dari 1 bulan. Nah,
Pertanyaannya, Ellen lebih suka yang mana? Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman setelah saya coba-coba semuanya sih ya. Teman-teman perlu coba, jangan ikutin saya mentah-mentah, diikutin, dirasain. Aku cobain semuanya, jangka pendek, menengah, panjang. Aku lebih suka jangka menengah kalau marketnya lagi uptrend. Kalau marketnya lagi jelek, lagi nggak uptrend, swing trading atau nggak trading sama sekali. Kalau marketnya lagi super hancur parah kayak 2020 bulan Maret kemarin, banyak perusahaan-perusahaan bagus yang discounted, BCA super murah banget waktu itu saatnya investing. Tapi aku jarang banget masuk yang investing kalau bukan pas marketnya ada satu hal eksternal yang bikin saham bagus tuh jatuh. Jadi kalau market udah mulai membaik tapi sahamnya masih di bawah, masih rendah, artinya itu jatuh karena dia sendiri gitu. Nangkep ya, semoga nangkep. Jadi pakai sesuai dengan situasi. Tapi dalam kondisi normal, aku paling suka trading jangka menengah atau disebut juga dengan momentum trading gitu sih. Oke, terus ada yang nanya juga berapa persen bagusnya di profit taking. Lihat technical juga sih sebenarnya, nggak harus berapa persen ya. Kalau udah 100% ya di profit taking lah. Kadang-kadang kalau swing trading kita nggak lihat berapa persennya, kita lihat candlenya. Begitu kena resisten, bukan kena resisten, candlenya udah mulai balik arah, kita jualan. Oke, Coach Andre, tadi mau bahas apa lagi ya? Kelupaan nih. Semoga nggak bingung. Kalau bingung masuk ke Mtrade. Jadi gini, teman-teman kalau join Mtrade VIP, hari pertama masuk itu langsung dikasih kelas jam 4 sore. Setiap hari ada kelas untuk pemula. Setiap hari. Bahkan yang udah pernah ikut pun join lagi nggak apa-apa. Jadi itu dijelasin tentang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai bekal kalau nanti ngikutin guidance kita tuh teman-teman jadi lebih ngerti. Itu wajib ikut. Jadi jangan cuman mau ngikutin stock pick kita aja ya. Oke. Anyway, itu aja deh dari aku. Cara memisahkan emiten swing intraday dan long term untuk jaga psikologi trading. Perlu case study banyak ya. Oke, itu aja dari aku teman-teman. Besok hari Jumat jam 9 malam live Instagram mulai jam 8. Tapi jam 9 malam Jumat itu akan ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di live Instagram, dan di hari Sabtu jam 4 sore akan ada eksklusif untuk VIP user aja, sharing Nagita Slavina, Raffi Ahmad dan juga DMMX, Secepat dan Digirans gitu. Kemudian Sabtu jam 10 pagi acaranya gratis. Kalau 10 pagi gratis buat semua user Mtrade, baik yang VIP maupun yang free. Langsung aja download aplikasi Mtrade kamu dan di Android atau iOS, dan kalau mau join VIP langsung aja ke mtrade.id atau klik link di bio saya. Oke, kita kasih giveaway ya. Giveaway-nya adalah 5 Mtrade ya hari ini, 5 Mtrade. Oke. Pertanyaannya adalah, DAX itu tadi nama perusahaannya apa? DUCK tuh nama perusahaannya apa? Apa-apa TBK. Tulis di sini. Langsung googling semua nih. Oke, Coach Andre, mungkin bisa kasih tips-tips dulu sambil nungguin teman-teman ngejawab di sini. Tips apa nih? Tips trading atau Apa tips aja? cari stok? Tips atau biar nggak panasan ketika trading saham. kalau biar nggak panasan trading saham, jangan kebanyakan lihat Bukan forum. namanya, bukan bedaking, bukan. Nama TBK-nya apa? Silahkan di googling. Oke, sambil Coach Andre kasih tips untuk biar emosi stabil ketika trading saham. Jangan kebanyakan buka WhatsApp group atau Telegram yang isinya manas-manasin atau bikin FOMO, itu satu. Terus jangan kebanyakan lihat running trade juga sih. Menurut saya sih itu juga penting ya. Yang pasti Terus yang dilihat apa dong? Yang dilihat ya udah, yang dilihat ya kadang-kadang aja RTI-nya gitu kan. Jadi nggak usah terlalu sering dilihat. Edukasinya tiap pagi morning briefing harus dilihat itu. Terus baca-baca analisis. Analisis lihat. Baca analisa, terus cari berita gitu. Jadi itu harus dilihat gitu ya. Lihat di analisis di Mtrade itu udah beritanya tuh Coach Andre udah nulisin tuh, Coach Andre and team. Bukan cuma berita lagi, dikasih conclusion ya sama Coach Andre ya. Oke, ini udah ada pemenangnya nih Coach. Pilih nih. nggak kelihatan di tempat saya. Oh, Lauren Novianti, PT Jaya Bersama Indo Tbk, benar. JAATTS, benar. Frais _ Ella, benar. Jenny KW, benar. Celia Agustina.
Ada 5 pemenang. Langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama email dan WhatsApp. Dan thank you semuanya untuk user Mtrade VIP yang puas dengan layanan kita. Kasih dong bintang 5 di Android dan iOS dan kasih review positifnya. Jangan lupa yang belum bergabung dengan VIP Mtrade langsung aja klik link di bio saya. Mtrade tidak menjanjikan keuntungan, tapi kita janji akan selalu temenin kamu semuanya. Saya Ellen May dan Coach Andre Benas. Good night, salam profit. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.